Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Cahyati. Saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Digitalisasi Kegiatan Pelayanan Penerimaan Siswa Baru. Sebelumnya, cara penerimaan peserta didik baru dilakukan secara manual, yang mengakibatkan jika calon siswa yang ingin mendaftar banyak, maka calon siswa akan semakin lama menunggu untuk mendapatkan giliran dilayani oleh bagian tata usaha yang hanya berjumlah 1 orang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut sering menghadapi berbagai masalah, antara lain terjadi kesalahan dalam penulisan data calon siswa baru. Kemudian, beberapa data yang sulit dibaca karena menggunakan tulisan tangan, serta lamanya proses pembuatan laporan seleksi penerimaan siswa baru kepada kepala sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan adanya sistem penerimaan siswa baru secara online yang akan mempercepat pelayanan para calon siswa. Digitalisasi menurut Sukmana adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital untuk fungsi fotokopi dan membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operasi media sumber, dan software pendukung. Sedangkan menurut Lasa HS, digitalisasi adalah proses pengolahan dokumen tercetak atau printed dokumen menjadi dokumen elektronik. Menurut Hasbi, digitalisasi merupakan proses alih media cetak atau analog ke dalam media digital atau elektronik melalui proses scanning, digital fotografi, atau teknik lainnya. Jadi, digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media. Peralihan yang dimaksud adalah peralihan dari tercetak, video maupun audio menjadi sebuah digital. Tujuan dari melakukan digitalisasi adalah agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital, serta mengefisienkan pekerjaan dan penggunaan waktu. Selanjutnya, uraian materi tentang penerimaan peserta didik baru. Penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi siswa didiknya. Penerimaan peserta didik baru merupakan langkah atau proses awal yang dilakukan penyelenggaraan pendidikan baik tingkat dasar ataupun tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Bab 1 Pasal 2 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. PPDB dilakukan berdasarkan prinsip yang pertama, non-diskriminatif. Artinya, setiap warga negara berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melihat perbedaan. Yang kedua, objektif. Berarti, PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Yang ketiga, transparansi. Berarti, proses pelaksanaan maupun hasil seleksi dapat diketahui orang tua calon peserta didik serta calon peserta didik baru. Yang keempat, akuntabel. Berarti, kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya. Yang kelima, berkeadilan. Artinya, tidak memihak pada kepentingan kelompok apapun. Kemudian, pada proses pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur. Yang pertama, zonasi. Untuk zonasi, daya tampungnya 50%. Untuk afirmasi, daya tampungnya 15%. Kemudian, untuk perpindahan tugas orang tua atau wali, daya tampungnya 5%. Dan yang terakhir, prestasi. Daya tampungnya
total dari sisa kuota dari pelaksanaan dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan siswa atau orang tua. Selanjutnya, adapun kriteria penerimaan peserta didik baru yaitu yang pertama, kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah lebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik dengan kemampuan minimal setingkat dengan sekolah yang menerima peserta didik. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik. Keseluruhan peserta didik dijumlah, kemudian dicari rata-ratanya. Calon peserta didik yang nilainya di atas rata-rata digolongkan sebagai calon yang dapat diterima sebagai calon peserta didik. Sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk peserta didik yang tidak diterima. Yang ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau berapa jumlah peserta didik baru yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian meranking prestasi siswa mulai dari yang berprestasi paling tinggi sampai dengan prestasi yang paling rendah. Penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah sampai daya tampung tersebut terpenuhi. Digitalisasi kegiatan pelayanan penerimaan siswa baru. Digitalisasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di lembaga pendidikan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengolah data yang berhubungan dengan PPDB. Data calon peserta didik baru akan lebih mudah dikelola karena data tersimpan di database secara digital dan bisa dengan mudah diakses kapan saja, serta menjadi lebih terorganisir. Manfaat digitalisasi PPDB bagi calon siswa yaitu calon siswa dapat melakukan pendaftaran secara online, serta dapat lebih mudah memperoleh informasi yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru dan informasi umum mengenai sekolah tanpa harus datang langsung ke sekolah karena bisa dilihat di halaman web. Selain itu, bagian admin juga akan lebih mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru tersebut tanpa harus mencari arsip atau data yang ada dengan mengecek satu persatu. Dengan begitu, pengumuman hasil seleksi tidak memakan banyak waktu. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.